Oke, Kalau saya sekarang nggak saya hafal, tanya. Bu. Oke, sekarang saya tanya simpel aja, Pak. Menurut Bapak, Tuhan yang sejati itu siapa, Pak? Allah Israel yang dia menyatakan diri Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menampakkan diri kepada Musa. Apa Tuhan yang Anda sembah sekarang ini? Yang rumahnya di black box itu, di kotak hitam. Menurut Anda siapa Tuhan yang sejati? Ya, kalau saya yang sekarang ini ya Allah. Sekarang saya tanya, apakah para nabi-nabi itu menyembah Allah menurut Bapak? Menurut saya ya. Iya. Ya. Apakah Musa menyembah Allah? Iya. Iya. Apakah Daud menyembah Allah? Iya. Iya. Apakah Zakaria kemudian Yahya itu menyembah Allah? Setahu saya iya. Oke, sekarang saya tanya. Di Quran Bapak itu ada 2 orang yang sebelum lahir Tuhan sudah kasih nama. Bapak tahu nggak siapa? Siapa? Ya, di Quran Bapak ada 2 orang yang sebelum lahir si Allah itu mengutus Jibril turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Itu 50.000 tahun perjalanan jauhnya, belum PP ya. Kalau PP mungkin 100.000 tahun. Jauh-jauh dia nyuruh si Jibril turun untuk memberitahu kepada 2 orang, Pak. Satu namanya Zakaria. Bahwa dia akan melahirkan anak dan dari istrinya ya tentu saja ya. Dia akan mempunyai anak dan dia harus diberi nama anaknya itu Yahya. Yang kedua, si Allah Anda itu mengutus Jibril jauh-jauh 50.000 tahun perjalanan jauhnya. Nah, gua nggak tahu itu waktunya dekat apa. Jibril nggak naik lagi ke langit ke-7, gua juga bengong ya. Karena untuk naik ke langit ke-7 itu kan perlu 50.000 tahun. Ini mungkin dia ngendon di langit pertama. Kayaknya Jibril ketahan gitu ya. Dia kasih tahu sama si Maryam. Anak yang dilahirkan nanti namanya harus Isa Al-Masih. Belum lahir ini anak. Tapi nanti dia ngomong gini, Maryam, ntar lu bakal punya anak, jangan lu kasih nama Abdul. Jangan juga lu kasih nama Joni. Apalagi Ricky. Lu kasih nama anak lu Isa Al-Masih. Spesifik. Di dalam Quran hanya dua orang ini aja, Pak. Yahya dan Isa Al-Masih. Sekarang saya tanya sama Bapak. Apa arti nama Yahya, Pak? Kenapa nggak boleh dinamain Ricky? Dan apa arti nama Isa Al-Masih? Ya itu urusan Allah. Kok urusan Allah? Sekarang saya tanya, kalau Muhammad itu artinya apa menurut Bapak? Muhammad tuh yang terpuji. Lah kok Bapak ngerti arti nama Muhammad sedangkan Isa Al-Masih dan Yahya Bapak nggak tahu artinya? Saya tanya sama Bapak, ketika Aminah ini mengandung si Momo, apakah ada malaikat Jibril datang sama si Aminah memberitahu bahwa anak yang akan dilahirkan ini namanya si Momo? Nggak ada. Loh, lah kok Bapak bisa ngerti nama nabimu, tapi yang penting, yang mana Allah ini mengutus Jibril jelas-jelas di dalam Quranmu. Jibril itu diutus untuk memberitahu kepada Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya ya. Dan dia akan mendahului kalimat Robnya. Dia akan mendahului firman Allah, kalimatullah, yaitu Isa. Sekarang saya tanya, lah nama yang begitu penting, yang Allahmu sampai ngutus Jibril loh Pak, jalannya tuh jauh banget, 50.000 tahun. Jauh. Kok bisa Bapak enggak tahu artinya? Padahal itulah penting, Pak. Kenapa anak itu enggak boleh dinamai Abdullah atau Abdul Uzza atau Abdul Manaf? Kok namanya Yahya dan Isa Al-Masih? Bapak tahu enggak arti nama mereka itu apa? Allah itu berada di mana-mana. Loh, nanti kalau bersama-sama ibadah boleh ya nggak apa-apa. Kalau satu gereja ya pasti nggak satu ke kiri satu ke kanan, ya pasti rame-rame sama. Tapi nggak perlu kita punya kiblat. Oh, saya pikir gini Pak. Saya pikir kalau nggak ada kiblat, yang satu ngadep kanan. Enggak lah. Kalau di gereja kita beribadah Pak, ya tetap satu arah Pak. Oh, satu arah. Iya tetap, tapi tidak ditentukan harus ke barat sekian derajat gitu loh Pak. Oh gitu ya. Iya bebas. Tak pikir itu tadi Pak. Tak pikir ya kan pelan-pelan Pak. Saya kan nggak penerimaan saya. Di Kristen itu bukan berarti satu gereja mereka ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ke bawah. Enggak Pak. Dolan niku Pak jenenge Pak. Dolanan niku.
nggak begitu. Aduh, Pak Yasmin, ini kalau Anda cermin 85% Muslim Indonesia. Ini parah ini, saya prihatin. Ibu, saya kan bilang, saya ini kan Muslim awam, bahasa Arab nggak ngerti, terus apanya bahasa Quran malah nggak ngerti ya Pak, Bu. Ya kok bisa naik haji? Saya tuh bingung loh. Saya tuh mikir gini ya, dulu nih ya, saya tuh tetangga saya itu kan tiap hari ada pengajian, dia guru ngaji, jadi saya selalu dengar ya, waktu kecil ya. Dan saya dulu mikir begini, kalian itu rajin tuh ngerti gitu loh ya. Maksudnya kalian baca itu ngerti. Ketika saya masuk Kristen ya, saya ketemu dengan Tuhan Yesus maybe 20 tahun yang lalu ya. Saya masih berpikir nih, Islam itu adalah salah satu jalan menuju Tuhan, sama ya, karena mereka mengenal katanya Isa dan sebagainya. Oh sama lah. Tapi ketika 5 tahun yang lalu saya mempelajari Quran dan Islam, lah kok nama Allahnya beda. Kita menyembah Allah Yod-Heh-Vav-Veh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kalian menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya, rumahnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa itu di tabernakel, Musa disuruh membangun tabernakel itu di Yerusalem. Lah kok bisa pindah ke Mekah? Ya, setelah saya pelajari lagi ternyata Ka'bah itu dibangun tahun 500 oleh penguasa Yemen yang bernama Asad Abukar. Ya, dokumentasinya kita temukan secara arkeologi, inskripsinya kita temukan secara arkeologi. Bahkan itu ada di dalam sirah-sirah Nabawiyah, yang membangun Ka'bah adalah Asad Abukar. Ya, nah, gue tuh bingung, kok apa yang gue mikir nih ya, kami jutaan Muslim di Indonesia menghafal Quran. Nah, saya 5 tahun hampir setiap hari saya berdebat di WF ini, nongkrong terus ya 5 tahun ya. Ya, dulu zaman CA, pokoknya tiap hari lah kita berdiskusi. Sampai sekarang saya tuh nggak pernah ketemu tuh satupun Muslim yang hafal Quran. Baik di Zoom, baik di TikTok, baik di YouTube, nggak ketemu satupun. Tapi kalau ngeklaim kami jutaan Muslim di Indonesia menghafalkan Quran, terus gue tanya, lu hafal nggak? Oh, kalau saya sih bukan penghafal Quran, Bu Sofi. Jadi sampai sekarang saya nggak ketemu. Begitu juga dengan di TikTok, Pak. Bingung saya. Jadi Ibu pernah nggak? Ibu pernah nggak tanya sama yang Ibu ajak debat tuh, kamu apa nggak Al-Fatihah? Loh, hafal Quran itu kan Al-Fatihah sampai Anas kan? Ya nggak? Oh, kalau mau dari Al-Fatihah sampai Anas ya orang tertentu, paling berapa persen? Nggak sampai 100. Jadi kalian itu yang digembar-gemborkan Quran, dihafal Quran di dadaku, itu nggak betul ya ternyata ya? Ada orang yang khusus mungkin ya, kita nggak tahu itu kan hak prerogatifnya Allah, mau diberikan ke siapa yang hafal itu kan hak dia kan. Oke, saya nggak hafal dulu. Oke, sekarang saya tanya simpel aja Pak. Menurut Bapak, Tuhan yang sejati itu siapa Pak? Allah Israel yang dia menyatakan diri Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menampakkan diri kepada Musa, apa Tuhan yang Anda sembah sekarang ini, yang rumahnya di black box itu di kota hitam? Menurut Anda siapa Tuhan yang sejati? Ya, kalau saya yang sekarang ini ya Allah. Sekarang saya tanya, apakah para nabi-nabi itu menyembah Allah menurut Bapak? Menurut saya ya. Iya. Ya. Apakah Musa menyembah Allah? Iya. Iya. Apakah Daud menyembah Allah? Iya. Iya. Apakah Zakaria kemudian Yahya itu menyembah Allah? Setahu saya iya. Oke, sekarang saya tanya. Di Quran Bapak itu ada 2 orang yang sebelum lahir Tuhan sudah kasih nama. Bapak tahu nggak siapa? Siapa? Ya, di Quran Bapak ada 2 orang yang sebelum lahir si Allah itu mengutus Jibril turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Itu 50.000 tahun perjalanan jauhnya, belum PP ya. Kalau PP mungkin 100.000 tahun. Jauh-jauh dia nyuruh si Jibril turun untuk memberitahu kepada 2 orang Pak. Satu namanya Zakaria, bahwa dia akan melahirkan anak dan dari istrinya ya tentu saja ya. Dia akan mempunyai anak dan dia harus diberi nama anaknya itu Yahya. Yang kedua, si Allah Anda itu mengutus Jibril jauh-jauh 50.000 tahun perjalanan jauhnya. Nah, gua nggak tahu itu waktunya deket apa Jibril nggak naik lagi ke langit ke-7, gua juga bengong ya. Karena untuk naik ke langit ke-7 itu kan perlu 50.000 tahun.
Ini mungkin dia ngendon di langit pertama. Kayaknya Jibril ketahan gitu ya. Dia kasih tahu sama si Maryam, anak yang dilahirkan nanti namanya harus Isa Al-Masih. Belum lahir ini anak. Tapi nanti dia ngomong gini, Maryam, ntar lu bakal punya anak, jangan lu kasih nama Abdul. Jangan juga lu kasih nama Joni. Apalagi Ricky. Lu kasih nama anak lu Isa Al-Masih. Spesifik. Di dalam Quran hanya dua orang ini aja Pak, Yahya dan Isa Al-Masih. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa arti nama Yahya Pak? Kenapa nggak boleh dinamain Ricky? Dan apa arti nama Isa Al-Masih? Ya itu urusan Allah. Kok urusan Allah? Sekarang saya tanya, kalau Muhammad itu artinya apa menurut Bapak? Muhammad tuh yang terpuji. Lah kok Bapak ngerti arti nama Muhammad, sedangkan Isa Al-Masih dan Yahya Bapak tidak tahu artinya? Saya tanya sama Bapak, ketika Aminah ini mengandung si Momo, apakah ada malaikat Jibril datang sama si Aminah memberitahu bahwa anak yang akan dilahirkan ini namanya si Momo? Nggak ada. Loh, lah kok Bapak bisa ngerti nama nabimu, tapi yang penting, yang mana Allah ini mengutus Jibril jelas-jelas di dalam Quranmu. Jibril itu diutus untuk memberitahu kepada Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya ya. Dan dia akan mendahului kalimat Robnya, dia akan mendahului firman Allah, kalimatullah, yaitu Isa. Sekarang saya tanya, lah nama yang begitu penting, yang Allahmu sampai ngutus Jibril loh Pak, jalannya tuh jauh banget, 50.000 tahun. Jauh. Kok bisa Bapak tidak tahu artinya? Padahal itulah penting Pak. Kenapa anak itu tidak boleh dinamai Abdullah atau Abdul Uzza atau Abdul Manaf? Kok namanya Yahya dan Isa Al-Masih? Bapak tahu enggak arti nama mereka itu apa? Ya itu kan urusan Allah, Bu. Ngapain saya ikut campur urusan Allah? Modern aku nih kayak gini. Ya kan itu kan urusan Allah, Bu. Saya kasih tahu Bapak ya, kalau Bapak nggak tahu artinya ya. Saya kasih tahu Bapak ya. Yahya itu nama aslinya, dia orang Israel Pak. Namanya Yohanan. Yohanan itu artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu adalah nama Tuhan yang disembah Israel, bukan si Allah. Makanya namanya tidak boleh Abdullah. Itu nama teoforik. Saya kasih tahu Pak Yasmin. Nama teoforik itu artinya memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka. Artinya bearing God's name. Itu arti nama teoforik. Saya kasih ada contoh nama teoforik. Abdullah itu memasukkan nama dewa Lah ke dalam namanya. Abdul Uzza itu nama teoforik, memasukkan nama dewa Uzza. Abdul Manaf itu memasukkan nama dewa Manaf. Itu adalah dewa-dewa yang di Ka'bah, berhala. Saya kasih tahu Anda contoh nama teoforik. Nama Tuhan yang kami sembah, Yesua. Itu artinya Yahweh juru selamatku. Yahweh itu adalah nama Tuhan yang disembah para nabi, Pak. Makanya namanya Yesua. Makanya 100% ya, jangankan kamu Pak Yasmin yang nggak bisa bahasa Arab, ketua ulamamu saja debat dengan saya nggak bisa jawab, apalagi kamu. Lewong ketua ulamamu itu bisa bahasa Arab, ahli tafsir, ahli hadis, sekolah di Irak. Bayangin, ngomong Arabnya kecupris kayak banyu, kayak air. Tak tanyai arti Isa Al-Masih nggak tahu. Tak tanyai arti nama Yahya nggak tahu. Tapi kalau Muhammad lancar, yang terpuji. Saya kasih tahu Anda ya Pak. Jangankan Anda ya, Abdul Somadmu yang S3 Israel, kalau kesini pun saya tanya nggak bakal tahu artinya Pak. Al-Masih mereka nggak tahu artinya apa. Saya tanya sama Bapak, kenapa itu Isa itu gelarnya Al-Masih, Hamasiah atau Mesias? Artinya apa Bapak tahu nggak Mesias? Ya itu kan arti Mesias loh. Itu kan urusan Allah. Loh, kok urusan Allah semua? Ya urusan sampean. Makanya saya kasih tahu Anda Pak, bahwa para nabi itu tidak pernah menyembah Allahmu. Makanya kamu tuh hanya buang-buang duit, cuma ngasih ke Saudi Arabia batu kerikil hitam ya. Padahal kalau kamu ke Israel, saya kasih tahu Anda ya, di Israel itu yang namanya Baitul Maqdis yang sekarang kalian bangun masjid, itu orang-orang pakai baju ihram, tidak pakai pakaian dalam, telanjang ke sana ya. Mereka melakukan haji di Yerusalem. Ketika ditanya, loh kalian itu bukan Baitullahnya di Mekah? Mereka tanya, kamu orang Indonesia ya? Iya, kita orang Indonesia. Loh,
Yang naik haji ke Mekah itu cuman kalian ditipu, itu cuma buat bisnis orang-orang Indonesia. Rumahnya Allah tuh Baitul tuh ya di Yerusalem di sini. Kalau kamu tidak percaya, kamu jangan cuma ke Mekah, Pak. Sekalian habis dari Arab Saudi, kamu pergi ke Yerusalem, ke Israel, dan kamu akan tahu siapa sesungguhnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tapi Bu, kamu itu cuma buat bisnis batu kerikil. Gini Bu ya, mohon maaf ya. Tapi dari sekian banyak orang Islam di Indonesia itu untuk pergi haji itu Bu, waiting list-nya itu Bu sudah sampai 20 sampai 30 tahun. Oh iya Pak, makanya karena Indonesia itu tertipu. Ya masalah tertipu enggak tipu itu ya bukan urusan. Loh, saya kan sudah membuktikan kepada Bapak, ya, kalau memang Tuhan yang disembah para nabi itu bernama si Allah, ya, maka namanya tidak mungkin Yahya, tidak mungkin Isa, karena itu merupakan nama teoforik. Yesua itu nama aslinya, itu Yahweh Suwa. Nama aslinya Isa Al-Masih itu Yeshua Hamasiah, Pak. Itu bukan orang Arab, dia orang Israel. Nama Zakaria, saya kasih tahu ya, Zakaria itu dari kata Zakar itu dari kata zikir, artinya remember, pengingat. Nama Zakaria itu artinya Yahweh mengingatku, Yahweh remembers me. Di surah 6 ayat, saya kasih tahu Pak Yasmin ya, Bapak lihat baca lagi surah binatang ternak. Surah binatang ternak, surah 6 ayat 85. Di situ ada 4 nama, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Keempatnya adalah orang-orang yang soleh. Saya kasih tahu Anda ya, di surah 6 ayat 85 itu nama-nama teoforik, yaitu nama-nama yang memasukkan nama dewa yang mereka sembah ke dalam nama mereka. Zakaria itu artinya Yahweh mengingatku. Yahya itu artinya Yohanan, itu artinya Yahweh is gracious to me. Isa itu tidak punya arti Pak dalam bahasa Arab, sampai sampai ngentut-ngentut kamu cari nama Isa dalam bahasa Arab tidak bakal ketemu ya. Karena nama aslinya adalah Yeshua yang artinya Yahweh juru selamatku. Dan Ilyas, saya kasih tahu Pak Yasmin ya, Ilyas itu adalah Nabi Eliyah yang artinya Yahweh adalah Allahku. Jadi para nabi itu tidak pernah Pak jongking sehari 5 kali nyembah batu kayak sampean, dan tidak pernah Pak cium-cium batu ke Mekah itu loh, buang-buang duit kayak sampean, cium-cium batu vagina yang hitam itu tidak pernah Pak. Para nabi telanjang tawaf dengan tidak menggunakan pakaian dalam seperti sampean ya. Bukan hanya kamu ditelanjangi dan suruh beli batu, malah kon bayar. Terak goblok ya wong Indonesia iki opo meneh, dibuat bisnis Arab Saudi batu kerikil. Nanti Bapak di sana untuk lempar jumroh itu loh Pak, tak kandani sampeyan nek iso ki nggawa batu teko rumahmu sendiri loh Pak. Karena di sana kalian disuruh beli batu Pak 7 real sak kantong plastik, ngerti sampean? Cuma gawe ngelempar-ngelempari setan, baru ngono di bawah ada lorine, engko direpackaging lagi. Batunya itu nanti direpackaging, dipak lagi, didol maneh mbek Saudi Arabia. Lah belum cuma itu, kon tuku air banyu Zam-Zam sing katanya bisa menyucikan, menguduskan. Banyu Zam-Zam iki lak banyu PDAM Arab Saudi Pak. Di bawahnya itu loh Pak, ada pipa ledeng meteran, sampean kon tuku PDAM Arab Saudi dodolan agama. Nah sampean yo gobloke bayar. Belum cuma itu Pak, nanti sampean dibawa terkeliling-keliling melihat onta-onta di sana, dan Bapak disuruh beli susu dan kencingnya onta, dikon ngicipi. Bar kon ngombe kencingnya pipis banyu pipis onta kon bayar meneh. Lah sampean ora gobloke kebuang iki opo tak kandhani sampean, Ya, tapi Bu ngene Bu ya. Oleh Pak PNP sampean niku. Sampean ku PNP plunga en plungu. Aku yo heran lho, ana wong kok tur ndelok onta kon ngombe susune mbek ngombe pipise onta malah kon bayar. Wis kon bayar muta-muta. Heran aku mbek sampean kuwi yo. Ih, gobloke ora karuan yo. Ya, tapi kan nggak eneng ya apa sing jenenge. Iya ngono wis pangel tuturane. Enggak eneng. Angel iki wis angel. Iki wis kacau soalnya wis di brainwash teko cilik teko bayi.
Teko bayi wis di brainwash kulu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pinter anu. Ibu ki macane iso ya, maca Quran iso. Wah, aku cuma orang baca Quranmu to tak pelajari, Pak. Nabi-nabimu sak nabi-nabimu iki lho, tak pelajari kabeh Quranmu. Sampai aku tuh punya banyak pertanyaan tentang Quranmu itu. Tapi wong munggah haji ki akeh, Bu. Waktu tunggune sampai ya aku tuh yo heran, kamu tuh yo munggah haji buang-buang duit mbok kek ke Saudi Arabia ki gawe apa ndelok batu, kowe mbok ndelok Borobudur kae lho Pak Murah. Borobudur kae lho luwih apik, luwih megah, luwih gede timbange Ka'bahmu kuwi cuma black box sak kecil-kecile, isine wae kotong. Kowe ngerti ra? Ka'bah iku mbok buka to Pak, mbok buka ra ono isine kotong. Lah mbok kowe ndelok Borobudur. Kowe wis tau belum ndelok Borobudur, Candi Mendut, Candi Prambanan kuwi gaweane wong Indonesia. Wis tau belum ke sana? Urung. Loh, lah kowe durung ndelok Borobudur, durung ndelok Candi Mendut, belum ndelok Candi Prambanan, nek wis buang-buang duit ndelok black box kotak hitam. Kayak apa? Dan ndelok pakai ditelanjangi lagi. Apa ora katisen sampean kuwi? Ora meringkil kedinginan kamu itu, Nanti lato-latomu itu loh, nanti lato-latomu itu ndak kelihatan saking atise kedinginan, rak kayak katok. Tapi Muyo nggak ada pinset Pak. Aku antrine 30 tahun Bu aku. Insyaallah. Kayak apa kowe antri 30 tahun, kowe mending delok Borobudur jalan-jalan kae lho. Murah, masuk Borobudur iku piro to? Terus mbok bayar tour guide itu ya aku bayar waktu itu ya kita 150 mbok bayar. DN ngecupris cerita 2 jam tentang sejarah Buddha, sejarah Hindu, sejarah Islammu, bagaimana Islammu itu mendesak orang-orang Hindu Buddha sehingga Jawa ini diislamkan. Kayak 150 tour guide-mu ngecupris 2 jam enggak berhenti-berhenti, kowe ngerti? Modalmu cuma 150. Kowe saiki naik haji modalmu berapa? 50 juta, Mbok kowe iki sekarang ini ndak usah naik haji. Sampean iku lho ora ngerti bahasa Arab kok ya munggah-munggah haji ditelanjangi. Kalian ke Borobudur, jalan-jalan ke Bali ku lho begitu indahnya Bali. Jalan-jalan ke Papua itu lho menyelam di dasar laut. Indahnya negeri kita ini ngapain kon buang-buang duit, dadak buang-buang delok batu vagina, batu kerikil mbok ciumi. Aku yo heran, sing goblok yo sapa? Kowe nek Borobudur gak ono Pak kon minum kencing onta. Di sana lo kamu akan minum es kelapa muda yang segar. Heran sampean kuwi. Tapi Bu akeh yo wong sing wis munggah haji apa pengen meneh merono lho. Ya itu anjen ketagihan ya. Ayo wong sampean kuwi munggah haji mek sak jinjine. Jinjin iku lho yo naik haji. Jinjin itu lak sedulur-sedulurmu kabeh. Aku ki yo heran mbek sampean yo. Munggah haji kok mbek sak jinjine. Enggak usah heran-heran, Bu. Ya kuwi lah kenyataan. Kenyataane wong munggah haji sampai waktu tunggune. Aku waktu tunggune 30 tahun kok, Bu. Dapat. Lah kon ngapain waktu tunggu 30 tahun? Kon saiki lho jalan-jalan nang Borobudur, kon jalan-jalan nang Candi Mendut, delok-delok Ramayana kae lho. Indah sekali tariannya, luar binasa. Ngapain kon ke Mekah kuwi buang-buang duit. Ke Borobudur kuwi lho modale piro gak ono 50.000, paling masuk bayar karcis, terus tur dene mbok bayar kecupris DN 2 jam. Terus ndelok Borobudur ping delok wae. Gak ngapa-ngapain. Loh, jadi sampean meh ngopoin? Meh ngopoin sampean ke Borobudur tak takoki saiki, Kamu nginepnya tuh loh di hotel tentrem yang harganya 4 juta per hari. Di Magelang itu loh nanti nginepnya. Kamu lihat suasana Magelang, betapa indahnya Magelang. Sunrise waktu Magelang itu mataharinya muncul. Goblok sampean. Jalan-jalan Pak. Jalan ke Jogja, jalan ke Magelang. Jalan-jalan ke Ka'bah, ndelok batu hitam. Bar ngono senggol-senggolan mbek orang. Ngapain? Nonton kotak njo apa? Iya, kate kontes iku lho. Kotak hitam nggo apa? Kate saingan belalainya mana yang kepanjang, mana yang pendek.
Bu sini Pak. Dua kali mau ngarap. Jadi sampean ini sudah terdoktrin dari Iya. kecil. Menurut Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Anda itu didoktrin dari Halo, kecil. halo. Halo, apa kabar Ibu? Sehingga Apa mengakar. kabar? Itu Ibu. Ibu Sophie ki anggere ngomong semangat ya. Seneng aku. Aku ya semangat Pak. Halo, apa kabar? Dua kali tok. Bu Sophie ki anggere ngomong Olomu semangat. di PP ngono. Di dukure masjid iku olomu to, Pak. Kudanan, kepanasan. Iki parene, enak adem. iki parene. Tapi aku ki yo heran yo. Kok iso Nggak lho heran, naik haji ndak pakai pakaian dalam dul gondal gandul. Gondal. Lato-latone ki opo rak katisen, aku yo sampe heran. Wah, aku mikirnya nggak tekan kono, Bu. Lah ditakoni nomor HP-mu piro ganol. Diganol. Lho sampean iki opo rak mikir, Pak? Ndak pakai pakaian dalam, ndak pakai brand, ndak pakai BH. Lho terus senggol-senggolan. Lah kuwi lato-latone iki lho opo rak kademen. Tapi Panas Bu. haji pengen umroh. Di Arab panas Bu. Pengen Di umroh Arab kok sing panas. kok delok apa tak tanyai wong Mekah ki ya gersang mending duitmu lho mbok jalan-jalan ke nang Switzerland Switzerland nang Jerman Bu, nang Switzerland, Eropa oh sip kamu iso ndelok berbagai macam yang hijau-hijau dan segar menyegarkan mata kamu bisa melihat pegunungan pemandangan indah luar biasa kamu tak tanyai sekarang Pak Yasmin kamu sudah pernah melihat salju belum? Borong. Sudah. Di mana? Kowe mau lihat salju di mana? Jangan ngomong di kulkas. Di kulkas. Enggak. Nah, Ayamin sampai lagi lho Pak Jamin. kan itu pertanyaan. Ayamin sampai teko nang Amsterdam iku ono temenan ono wanita ayu-ayu. Dek Trans Icon Bu. Halah Pak Rene ayu-ayu gak duwe bojo. Loh, aku itu kan pilihan, Pak. Boleh, kalau nggak boleh. Terlalu milih-milih tabu sampean. Loh, aku gak susah, Pak. Lah aku gak susah. Hah? Saya nggak susah. Mending Kenapa mau cari susah? buang duit ke Belanda. Belanda tuh indah, betul? Betul. Belanda nyidat sitik ke Belgia, nyidat sitik ke Jerman, nyidat sitik ke Austria, lama-lama keliling Eropa enak. Lah sampean ngopoin delok onta. Lah, delok onta didelok. Kowe ning anu lho Pak, kowe pernah anu ora? Ning Jatim Park kae lho Pak. Jatim Park ngerti rak Jatim Park ning Malang kae lho Pak. Ngerti rak sampean Batu naik Siti, kamu ke Jatim Park 3 tak kandani sampean. Jatim Park 3 kira mlebune ora salah yo zaman tahun itu yo 150.000 mungkin sekarang sudah inflasi sudah naik. Pak takone kowe iso ndelok onta, ndelok bermacam-macam binatang ning kono sampean tak kandani. Murah. Jatim Park apa? Loh, makane sampean iki ngendi-ngendi ora tahu dolan-dolan. Kok sampean kayak sampean iki kurang piknik lho, Pak. Kurang dolan sampean. Dolan juga ngopo Bu? Kan Sampai pesene nguripen ning ndero sumur ora apa-apa, Pak. Omongin mamaku kuile dolane aja aduh yo. Kowe iki Iya kerja lah, urip Pak, kok nek ngumpulke jero sumur. duit gawe ndelok batu pagina di Mekah ngapain? Kowe kerja keras lu mending ning Jatim Park masuk 150.000 satu keluargamu piro nek keluargamu akeh paling 1.500.000. Katakanlah 1.500.000 sambil makannya kamu di sana nanti ada pohon tri. Pohon tri kamu nginep di situ betapa indahnya. Dingin enak suasanamu ya toh terus kamu makannya di situ kamu binatang-binatang lo kamu bisa lihat dari Afrika segala macam kamu bisa foto sama singa kalau nggak salah waktu itu namanya Lia singanya mungkin saya kira gede waktu itu aku kesana si Lia ini masih anak mungil masih imut-imut masih singa kecil kamu bisa foto-foto di sana kamu bisa lihat unta pun ada di sana kamu bisa lihat macam-macam monyet jenis-jenis monyet Anda itu kurang piknik Pak tak kandani sampean Bu Mbak Yamin. Sofi,
Waktu ibu ke Jatim Park itu ketemu nggak monyet yang berzina? Iku monyete iku ora ono sing wik-wik. Zaman itu tuh gak ono sing kawin, aku yo heran. Bu yo nek kawin ndresep di anu ya. Di apa di Pak Yamin. itu monyet itu banyak Pak jenisnya. Tikus juga banyak dari yang kecil putih sampai besar. Aku yo heran. Tikus wae kok akeh rak karuan ya. Tuhan tuh betul-betul luar biasa loh ya. Saya tuh sampai terhirman-hirman, terheri-heri. Luar biasa. Monyet macem-macem, ular macem-macem, burung macem-macem, buaya ada Pak, buaya putih tapi nggak ada di sana. Singa itu ya macem-macem di sana itu. Heran aku sampean, luar biasa. Lah Anda itu Pak Jasmine ya, ngumpulin duit puluhan juta. Lah yang ngopoin Anda itu ke Mekah, mau ke Jatim Park bae. Tocai nak ora nutul ora penak sing ditutul iso ndangak-ndangak iso ning ngono tok ae Pak. Wis lawas iki. Oh, Anda itu yo ke Jatim Park belum pernah, ke Borobudur belum pernah. Lah Indonesia belum pernah mbok jelajah kok wis meh lunga-lunga ke Mekah. Jerone kuplo ono pentile. Iku wis lawas iku, Pak. Apa ada Pak Rene iki kuntal-kuntul terus. Dia kan kuntal-kuntul sendiri. Orang namanya Eman itu dari Rene. Dia single, jadi dia kuntal-kuntul aja. Jadi gini ya, kalau kita ngomong dana tersebut ya, kalau kita pakai pribadi misalkan mau pergi kemana itu hak memang. Tapi alangkah lebih baiknya dana untuk berangkat ke sana itu disumbangkan ke kaum duafa gitu, ke anak-anak yang keleleran ya, yang nggak punya bapak, anak yang kelaparan, gitu Pak. Anak yatim gitu ya. Nah seperti itu gitu loh. Janda-janda muda. Pak Bro. Wong Nah, kalau Anda masjid kan di Bandung aja pakai uang 1 triliun loh Pak, uangnya rakyat Pak. 1 triliun bangun masjid doang itu. Bayangin tuh kalau buat anak-anak terlantar sekolah, anak sakit kanker, yatim piatu itu luar biasa itu sebenarnya. Ya gini Mas Nino ya. Kalau mungkin tempat ibadah mungkin oke lah kita toleransi dan hal seperti itu. Tapi paling tidak untuk kebutuhan pribadi yang istilahnya sia-sia itu loh. Pak, pernah enggak uang APBN, APBD dipakai bangun masjid pura vihara Pak 1 triliun? Enggak pernah lihat toh Pak? Enggak pernah Pak. Enggak pernah Pak. Seandainya semuanya adil, pemerintah adil bisa bangun masjid 1 triliun, kenapa enggak bisa bangun gereja 1 triliun? Kenapa enggak bisa bangun pura 1 triliun? Enggak usah 1 triliun Pak. Ya itu makanya itu yang Pak Yamin harus pikirkan betapa Islam itu dijadikan alat politik penguasa semata setiap 5 tahun supaya penguasanya terus kaya ya Pak. Itu yang Pak Yamin nggak pahami Pak. Jadi sekalipun orang Kristennya itu meningkat setiap tahun secara statistik Pak, tetap akan terus 10%, nggak akan pernah naik dari situ Pak. Jadi ya, itu yang harus kita pahami, bagaimana kita susahnya menjadi orang Kristen di Indonesia. Ya kalau masalah politik ya nggak peduli dia Islam Kristen ya Hindu ya. Dan kalau masalah dunia namanya manusia tuh ya pasti tertarik. Dunia ya, tuh kan soalnya kan agama dipakai, agama diperalat oleh penguasa supaya kita tetap bodoh, kita tidak kritis, kita tidak bisa bertanya apakah itu benar atau tidak. Wis pokoknya rungokno ae, manut wae. Wis seburuk-buruknya ulama adalah sebaik-baiknya kebalik ya. Seburuk-buruknya ulama adalah sebaik-baiknya umat gitu katanya. Jadi banyak hal sih yang harus kita perbaiki, harus kita sadari supaya kita sebagai bangsa Indonesia kita bisa jadi bangsa yang besar, tidak terikat oleh Arabisasi.
budaya kita jauh lebih luar biasa. Kita boleh Islam, boleh Kristen, tapi jangan sampai ke Arab-Araban. Dulu. Tapi saya gue modern Pak. Wis modern. Sampai sekarang dunia internet ini benar-benar memberangus semua paham-paham liberal. Wong Saudi aja loh Pak sekarang. Saudi akan meninggalkan syariat Islam, akan jadi Eropa baru. Ngikutin adat Barat katanya. Wes. Ya makanya. Oleh sing ditutup-tutupi saya dibuka Pak. Dibuka. Ini Oleh nggak begini. Yamin, Pak Yamin. Pak Yamin. Ini Mas Nino ini yang not Di Arab itu. Di Arab boleh buka ya. Wes ngombe-ngombe sama enak-enak wis bebas, semua bebas juga. Temenan. Tanya Pak Karena Abu gini Siti. Pak, Itu pernah di karena Arab. pangeran mahkota Saudi itu sadar Pak, ternyata kita tidak bisa hidup dengan syariat Islam yang lama. Itu tidak membangun umat, itu tidak bisa mencerahkan umat, tidak mencerdaskan umat. Orang sini sekarang anak mudanya Pak ya, tak kasih tahu Pak ya, mereka 2 tahun itu harus bekerja. Orang aslinya sini harus bekerja minimal kontrak 2 tahun di berbagai pekerjaan rendah Pak, di restoran, cleaning service, di mall-mall, itu semua mereka harus kerja Pak. Kalau enggak 2 tahun mereka harus wajib militer. Dan mereka sekarang anak mudanya di sini Pak berlomba-lomba belajar bahasa Inggris. Lah kok kita malah di pesantren di kok belajar bahasa halal. Ya, itu betul. Maka itu makanya saya kasihan dengan generasi muda di Indonesia yang terus dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama garis keras. Nah, itu yang harus kita pahami, dan itu Bapak Yamin harus bisa sampaikan kepada teman-teman di sana di Palembang, terutama kan Bapak dekat dengan orang-orang NU. Kita harus mencerdaskan generasi muda Pak, kalau enggak habis Pak. Salah Pak, habis Pak. Udah lah, Saudi aja udah sadar, masa kita malah mau jadi mundur. Itu artinya kita sudah di ujung akhir zaman. Aduh, ini kalau rumput baru hujan aja dibilang akhir zaman, ya setiap tahun begitu ya Pak di sini Pak. Iya. Setiap tahun habis hujan ya pasti ada rumput yang tumbuh, itu bukan akhir zaman Pak. Nah, Ya memang itu. Memang zamannya goro-goro. Nanti Islam itu akan kembali asing. Kemudian di situ ada pertarungan antara para ulama bertarung, kan, saling membid'ahkan. Itu sudah yang orang tahu-tahu tuh sudah paham. Pak Yamin. Gimana? Pak Yamin. Iya. Halo Pak. Mas. Yo. Ini loh. Itu goro-goro akhir zaman. Kenapa banyak orang meninggalkan Islam? Ya toh? Ya karena itu jadi asing lagi. Gitu. Nah, jadi kenapa? Asing. Kenapa jadi asing? Ya karena sudah dinubuahkan gitu. Nabi nah, kenapa? Tapi kenapa itu terjadi? Kenapa orang tua akhirnya tahu Islam itu kayak apa? Aslinya Islam itu kayak apa? Wis orang ngerti Pak. Makanya mereka banyak bertanya-tanya dan akhirnya nggak percaya Pak. Itu contohnya itu udele Adam itu loh Pak. Nah itu di kanan apa kiri apa tengah? Iya, udele Adam itu di kitab tafsir loh Pak. Loh, tenan nih di kitab tafsir At-Tabari itu ada itu Pak. Apa udele Adam? Coba aku pengen tahu, buka dong. Itu di At-Tabari ada itu. Udele Adam ki nang kanan apa kiri apa tengah? Jadi iblis itu mendatangi Adam yang masih setengah jadi. Oh iya, terus diludahin ya? Diludahin. Kemudian sama Jibril itu bekas ludahnya dicutik gitu loh. Akibatnya jadi lubang seperti lubang udel gitu loh. Ya, udel bodong gitu loh. Bersin ya. Nah iya, terus makanya terus Allah menciptakan anjing, terus anjing ngejar-ngejar iblisnya. Gitu lah,
ini orang yang normal kok percaya koyo ngono, Pak. Iya. Pak Yamin, ya apa caranya Jadi jangan heran Pak Yamin, itu bukan nubuatan, itu suatu pasti kejadian karena tidak bisa lagi berlindung dengan kata-kata sakminah wa tonah. Orang tuh mulai berpikir, Pak. Ini saja nih agama ini bener apa ora toh? Tenanan apa ora? Iki. Apa cuman gawean wong Arab? Dimodifikasi apa piye ngono lho. Itu banyak sekarang Pak yang berpikir. Belum waktu di Bahtera si Nu singanya bersin keluar kucing. Iya. Gajah kentut keluar tikus. Udah piye toh? Tani. Binatang melata. Nah, katanya itu Allah itu sebelum membuat manusia menciptakan makhluk tanaman dan binatang. Lah kok kucingnya ketinggalan? Kucing, tikus, singa, terus anjing. Anjing paling duluan katanya. Tahu nggak ikan paus bersin keluar belalang? Iya, makanya. Apa Pak Yamin nggak tahu cerita-cerita riwayat itu di Islam, Pak? Nggak pernah dengar. Kalau piye ya itu kan masalah bunuh cicak dapat pahala itu dibujuki Pak. Kau ono nek Eropa kene ono cicak iku mati. Pak Rene iki di Pak Bobo sampai itu dibujuki. Nah kene cicak. Pasti cicak. Iya temenan. Cicak iku kudu gawe jaket ta. Jaket kulit. Jaket temen. Ya opo sih? Pak Bobo cerita cicak. Nang kene cerita biar kamu itu tahu. Dibujui dulu, Bukhari salah tulis. Cicak itu hidup di tropis gitu loh. Olomu kudu belajar geografi ya opposite. Olomu itu kudu belajar di geografi. Orang ngerti jam-jamnya. Di Finland itu 23 jam itu terang Pak. Lalu kapan poso itu apa? Kapan sahur, kapan bukane? Ya apa ajaran gombal gambul itu temenan itu. Terus terbukti. Kalau nang kene biyen aku di apa mbiyen iki terbukti Pak ya? Tahun kemarin. Nggak tahu kalau bumi itu bulat. Jadi di Eropa kayak bagian Norwegia, di bagian Greenland sana di utara itu mataharinya jam 12 malam terang. Nggak ada matahari terbenam. Bukan gitu Bu Sofi. Tahun lalu 18 jam ya. Pak Yamin, 18 jam puasa ya. Ojo sampai ngomong karo wong iku. Buatang iku sik kalah. Ya, mampu ya 18 jam puasa. Setelah itu rumah sakit penuh, Pak. Karena apa? Serangan lambung semua. 18 jam itu lama. Kosong. Enggak juga. Coba ana. Ojo ngomong tok ae sampean ngomong tak kemu. Karena dalam puasa gergajian niku entekno dhisik gergajian di tempurung sirap ini Pak diganti uteke karo wong kafir titik dadi pinter Pak ini Pak D kalau puasa Pak D ya kalau puasa wis gombal gambul gak percaya Olomu kudu belajar geografi. Nah kalau di kutub utara sama kutub selatan, lah itu 6 bulan peteng, 6 bulan terangi ya apa? Ojo goblok-goblok apa dadi wong. Pade ngene. Sampeyan lah sampai nang bulan ya apa? Salate. Mekah iku ora ketok. Ngene Pak D. Nyung sepa. Sabar Pak D, kalau di dalam puasa Pak D itu ada namanya niat ya. Niat. Ketika kita nawaitu somago di Ramadhani, itu otak itu di hipofise itu mengunci perintah-perintah dari organ-organ tubuh kan. Jadi ketika kita melapaskan niat gitu kan, itu sudah terkunci oleh hipofise. Kemudian hipofise itu memerintahkan kepada lambung, memerintahkan kepada usus. Ya kalau sampean saiki terkunci kabeh, utek sampean terkunci, mripat sampean terkunci, kabeh terkunci sampean iki.
begitu. Wala-wali saya sampean iki lho contone terkunci kabeh. Ya. Ya. Jadi Ya wis. Gini Pak De. Suwun, aku terkunci ngono lho. Iya, jadi enzim pencernaan. Lah kuncine iku bukaan maneh dibandrek. Ngene Pak De. Nang asam reges iki lho iso pinter gawe kunci kabeh, kunci tiruan. Nang asam reges. Engko dhisik Pak De, kita bicara masalah puasa. Jadi setelah kita niat itu enzim pencernaan itu kan enzim Dari HCl. sopo Pak? Dari sopo kuwi Pak? Kemudian sopo kuwi? cadangan Bilang itu yang ngajarin siapa Pak? Pak. Saken Pak. Pak, ya guru biologi Aduh, saken. akan sampean kalah dengan statement seperti ini. Ya, wongnya bunuh diri Pak. ada lipoproteinosis, kemudian ada itu untuk mencerna kembali loh. Nah ya, kalau Anda itu dirubah menjadi energi. guru Ya, aku tak tuku daging babi dhisik Pak, jam pinter. Ya. guru biologi Pak, kalau saya katakan dengan statement sampean seperti ini, wongnya mati bunuh diri Pak. Gimana? Ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran. Kalau sampean katakan dengan statement Anda seperti ini, seluruh dokter bunuh diri Pak. Bener ini. Maksudnya? Ya, maksud diri enggak paham aku. Itu riset dari mana Pak? Enggak, ini loh. Kalau yang kita cerna itu kan karbohidrat, protein, lemak ya. Ketika kita mencerna ketiga zat ini dan vitamin ya. Itu kan nanti setelah dimakan, itu kan nanti kan tersimpan di bawah otot. Nah, tatkala kita puasa, itu dia diurai. Kalau untuk mengurai gula darah, karbohidrat itu namanya gluconeogenesis, itu ada di hepar. Di hepar itu dirubah kembali. Kemudian lemak-lemak, kebutuhan lemak itu proteinisme gitu kan. Amin. Berubah lagi gitu. Enggak, maksudnya hari yang lalu makan apa? Kan masih ingat? Enggak, Pak Yan. Cuma 2 hari yang lalu makan apa masih ingat? Itu hikmah yang puasa. Kali bisa. Jadi cadangan itu kan. Enggak, sebentar gini Pak. Puasa itu paling berapa jam lah? Amin, Pak Yamin. Iya, saya mau nanya mengenai puasa. Muhammad pertama Islam dari kapan, Pak Yamin? Melakukan puasa. Kalau yang saya tahu kan puasa itu kan diwajibkan atas kamu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Orang-orang juga sudah puasa, tapi cara puasanya ya nggak diterangkan. Muhammad Islam dari kapan? Saya tanya Muhammad Islamnya dari kapan? Ya saat Nabi Muhammad diutus itu kan ya sudah Islam. Oh, jadi sebelumnya Muhammad nggak tahu tentang puasa? Ya diberitakan ada sebelum Nabi Muhammad ada puasa. Tapi tata caranya ya walau alam, nggak tahu. Dia walau alam ya, jane wape walau alam. Atas tata caranya ya nggak diceritakan kok. Yang syariat Nabi Muhammad ya sing saiki sing puasanya yang mulai dari subuh sampai azan maghrib. Iya, saya cuma nanya Muhammad pertama kali puasa umur berapa? Ya semenjak diperintahkan ya waladina manu kutiba alaikum musyam. Ya umur berapa? Oh, jadi Muhammad masuk Islam berumur 40. Muhammad masuk Islam 40 maksudnya? Iya, Muhammad masuk Islam baru umur 40 kan? Karena Bapak bilang baru diutus jadi nabi, umurnya berapa? Nanti dulu kata-kata Islam tuh maksudnya apa Islam? Ya Bapak yang tahu. Bapak kan mengenai ngomongin puasa. Bapak bilang ilmunya tinggi dari Islam segala macam tetek bengek. Saya cuma nanya yang bawa Islam kan Muhammad. Muhammad pertama kali puasa umur berapa? Kak Islam yang bawa Muhammad gitu. Iya. Nah, Islam ini kan istilah kan, tata cara, tata nilai, tata kehidupan.
Itu mah jawaban standar Muslim, Pak. Apa Kita kan mengakui agar dibilang semua nabinya Islam, Muslim, gitu Pak. Islam itu kan Kalau memang seperti itu, syahadatnya bagaimana tuh Nabi Musa? Ya itu nggak dijelaskan, itu urusan Nabi Nah makanya nggak ada Pak. Islam itu memang abad ke-6, abad ke-7, titik. Nggak ada cerita orang-orang sebelumnya Muslim atau Islam alasannya berserah Pak. Bapak tahu nggak tunduk atau submission atau Islam itu artinya apa sesungguhnya? Gimana? Maksudnya dalam Islam tunduk itu maksudnya apa? Ya tunduk terhadap aturan Allah tuh. Oh salah Pak, salah. Oh iya. Salah. Coba baca Sirah Nabawiyah Pak. Ibnu Hisham. Benar itu menyerah. Apa di situ dijelaskan arti kata tunduk? Tunduk itu apa? Terhadap kekuasaan Islam. Itu baru kata Islam dikenal. Sayangnya memang Muslim di Indonesia tuh jarang yang tahu sejarahnya sendiri. Baca deh Pak. Saya sarankan Bapak baca Sirah Nabawiyah. Ya oke. Seperti Pak Yamin ini ya. Nah, kita harus kasihani juga ya. Itu apa ya? Gimana? Dari tadi saya lihat tuh bener-bener nggak ngerti agamanya sama sekali ya. Apalagi kalau kita tanya soal sejarah sama dia, lebih nggak ngerti lagi dia. Ya Pak Yamin ya. Pak Yamin. Nggak ngerti sih, nggak juga, cuma tahu dikit-dikit. Ya. Ini saya lebih suka ke bagian sejarah Pak Yamin. Pak Yamin, Nabi Muhammad lahir tahun berapa Pak Yamin? Tahun berapa ya? 500-an ya? Apa 600-an ya? 570 Pak. Benar nggak? Ya 570. Meninggalnya kapan Pak? Meninggalnya ya aja ya 3 lah pembulatan ya. 32 ya? 505 ditambah 63 ya 600-an lah. Ya 632. Sejarah Nabi yang paling tua kapan ditulis Pak? Sejarah Nabi maksudnya? Nabi Muhammad. Sejarahnya yang paling tua itu kapan ditulisnya? Kapan adanya? Biografi Muhammad ini ada nabi namanya si Momo, ibunya namanya Aminah. Itu sejarah paling tua tuh yang nulis itu kapan Pak sejarahnya itu? Kok bisa, kalau di Quran kan nggak ada tuh si Momo anaknya siapa, lahir tahun berapa, ya kan? Kalau Alkitab kan jelas. Kalau Alkitab kami Yesus Kristus tahun berapa itu jelas Pak. Ya pada zaman apa itu bisa kita tracking, kita telusuri. Tapi kalau di Quranmu kok bisa ada yang ngarang? Bapak tahu si Momo ini ibunya Aminah, bapaknya Abdullah tuh dari mana Pak? Ya dari penulis-penulis itu yang mengatakan. Ya itu penulisnya itu kapan dia nulis paling tua sejarahnya? Ya Ibnu Ishaq sama Ibnu Hisham. Nah. Tahu Ibnu Ishaq itu sama Ibnu Hisham lebih tua mana? Saya lupa saya. Saya sudah lama nggak baca buku Pak. Coba lihat di layar Pak. Coba lihat di layar. Kelihatan Pak? Ya penulis sejarah tuh ya antara Ibnu Ishaq sama Ibnu Hisham. Ini ya, ini yang Bapak percaya Pak. Ya. Apa ya? Nggak ngerti aku apa-apa, saya kasih tahu. Saya nggak apa-apa, saya jelasin. Ini adalah yang sebelah kiri. Ya, kelahiran Nabi Muhammad. Bapak. Ya Muhammad lahir tahun 570. 570. Ya ini menurut perkataan Islam ya Pak ya. Perkataan orang-orang Islam ya, termasuk ya ulama-ulama Bapak gitu ya. Gitu Pak ya. Terus datang ya pertama wahyu pertama tahun 610. Ya kan? Ada Isra Miraj, ada hijrah ya. Terus kembali ke Mekah ya kan? Nah, dia meninggal di tahun 632 Nabi Anda Pak ya. Masalahnya Pak. Ya. Masalahnya di sini Pak. Sejarah tertua Bapak itu ada di sini. Ibnu Ishaq. Ditulis 765. 100 tahun lebih. 100 tahun lebih dari zaman Muhammad meninggal. Ya. Itu. Ya. Pertanyaan saya, dia dapat cerita tentang Muhammad ini dari mana Pak?
Kalau ini yang saya tahu Pak ya, biasanya kan budaya Arab itu kan kenal sejarah-sejarah nenek moyangnya ya. Jadi diceritakan ya. Mantap. Mungkin ke situ mungkin. Iya. Saya juga cuman denger aja gitu. Oke Pak, saya ikuti, setuju Pak ya. Jadi mereka memang mengikuti, jadi diceritakan oleh si A, si B. Gitu, orang Pak, zaman ya. itu hafalannya kuat Pak. Zaman itu hafalannya kuat. Ya. Jadi itu Nggak kita seperti dari mulut. Saya kalau ya. saya lemah, hafalan saya lemah. Ya. Jadi itu kan bisa dikatakan itu istilahnya seperti hadis tarikh gitulah ya, tarik ya. Tarik. Nah, misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu, tarik gitu ya. Nah, masalahnya Pak, itu semua cuma sekedar omongan dari mulut ke mulut. Ya. Sama seperti Bapak saya tanya, Pak, minggu kemarin Bapak makan siangnya pakai apa? Kalau Bapak nanya ke saya, hafalan saya lemah. Nah. Tapi kalau orang Quraisy hafalannya kuat. Nah. Orang Arab tuh hafalan. Bapak boleh tanya sama orang Arab. Mana Bapak tahu? Mungkin tadi dulu Bu, sebentar, sabar. Ya. Bapak boleh tanya sama orang Arab, Pak. Brother, minggu kemarin dia makan siang makan apa? Contohnya gitu Pak ya. Tidak ada manusia yang bisa hafal sedetail-detail gitu Pak. Ya. Gua mau dong ini dong. Kita bahas yuk. Kita kasih linknya dong gua. Nah dulu. Karena yang saya tahu Pak, kalau di orang-orang Arab itu kan sebelum Muhammad datang itu kan mereka kan ada lomba-lomba syair Pak ya. Iya itu kan syair Pak. Kan mereka menceritakan karena mereka tuh apa ya? Ya lomba syair termasuk syairnya nabimu itu Pak. Makanya Quran tuh kita pantun. Nah gini. Ya memang kalau irama-iramanya memang seperti itu Bu. Misalnya Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, harbitnas. Nah, memang ya itu kan keindahan ini. Kok keindahan? Itu syairnya si Momo apa sih? Firmannya si Allah nih. Allah jadi berpantun syair gitu. Jadi gini. Itu soal ya memang kan Bu, ya. Perasa apa namanya? Syairnya memang begitu. Ya. Masalahnya banyak Pak. Sebentar Pak. Apa ya? Di masa Nabi Anda itu banyak sekali penyair Pak. Dan banyak juga. Iya, termasuk penyair-penyair yang dia bunuh Pak. Itu banyak. Bisa saya bukti. Iya. Lalu kata-katanya diambil masuk dalam Quran Anda. Ya, nanti itu tapi itu topiknya lain. Diangkat baik naik diangkat waktu ngomong Quran kita pantun. Ketika dikatakan ini Pak ya. Kita balik ke topik. Ibnu Ishaq ini mencatat sejarah Nabi itu dari omongan orang, ya. Masalahnya Pak, si Ibnu Ishaq ini bukan menulis di Arab Pak, dia nulisnya di Irak Pak. Orang mana yang dari orang-orang Arab ini ke Irak tuh nggak ada. Jadi dia dapat dari siapa? Itu pemerintahannya zaman apa? 765. Nah, ini penulisannya 765 tahun 765. Tapi tahu nggak bahwa Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq ini hilang, Muslim nggak punya? Iya memang, ini dihancurkan juga Pak. Ini ditolak, dihancurkan. Pak Bugat itu pas 765 itu pemerintahan itu pada zaman apa? Sudah daulah Islamnya itu dipindahkan ke zaman Abbasid Pak. Sudah di Abbasiyah. Ya, di Abbasid ini. Jadi gini Pak ya. Jadi banyak. Islam itu adalah karangan buatan dinasti Abbasiyah. Sampai kok sadar ya. Gini Pak, ya nggak apa-apa, sabar. Saya juga mau udahan ini. Masalahnya ini Pak, si Ibnu Ishaq ini bahkan ulama-ulama saat itu mengatakan dia penipu Pak. Makanya diutuslah si ini. Tahu nggak bahwa Ibn Ishaq itu nyontek biografinya Yesus. Dia mengatakan waktu Muhammad lahir itu ada bintang bersinar terang. Karena kakeknya namanya Muhammad Ibn Ishaq ya, yang menulis Sirah Nabawiyah. Itu dibayar Pak. Dibayar untuk menulis
biografi Muhammad oleh dinasti Abbasiyah supaya ngarang ada nabi namanya si Momo, dan Momo ini punya 12 pengikut sama seperti Yesus. Waktu lahir ada mujizat, ada bintang-bintang. Dia bisa, kalau Yesus menggandakan roti, kalau si Momo menggandakan buah kurma. Nah, Hisham ini bukan murid dia langsung, ini muridnya punya murid, Bu. Jadi ada satu lagi, saya lupa namanya siapa di sini, gurunya si Hisham, dan orang ini adalah muridnya dia, muridnya Ishak. Bukunya dihancurkan, diedit ulang, masuk ke sini sama si Ibnu Hisham, ya, direvisi lagi sama Al-Waqidi 2 tahun kemudian. Jadi tulisan biografi Ibnu Ishaq ini nggak ada, Pak. Kalian tuh nggak punya tulisan Ibnu Ishaq. Kenapa? Karena dia dianggap penipu. Kemudian begini, Pak. Semua sejarah ini dari sini sampai sini semua, ya, semua, Pak, direvisi lagi, disortir lagi, sehingga menjadi hadis. Hadis Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, ya. Anehnya orang-orang penulis hadis nggak ada yang orang Mekah, semuanya orang Irak. Ya gitu, memang begitu, betul, Bu. Ya, jadi memang semua sejarah ini orang terbuka apapun boleh. Iya gitu, Pak. Asal tulus ingin mempelajarinya. Iya, jadi ini semua sejarah ini, Pak, kemudian disortir ulang, Pak. Hasil sortirnya ada di sini. Al-Bukhari yang paling tua 870. Jadi Bapak bisa bayangkan. Jadi sebelum hasil sortiran ini semua sejarah ini, Pak, ada yang namanya hadis maudhu, hadis dhaif, sampai katakan hadis mungkar, ya, macam-macam, ya, ada yang bilang hasan, ada yang bilang gharib lah, apa segala macam, Pak, ya. Jadi semuanya ini, Pak, semuanya ini bercampur aduk jadi satu sampai zamannya si Al-Bukhari. Pertanyaan saya, apakah sejarah ini bisa dipercaya? Kalau isi ceritanya itu semua campur aduk dengan kepalsuan ayat-ayat palsu, ya, perkataan palsu, sejarah palsu. Bukan hanya itu, bahkan di dalam sejarah kitab mereka, Pak Yamin, di dalam sejarah Islamu, ya saya kasih tahu Anda ya, bukan hanya penulis hadis aja yang tidak ada orang Mekah, Pak. Semuanya tuh jauh dari Mekah. Ya, mereka itu mengarang-arang cerita. Ini telah menceritakan dari si ini telah menceritakan dari ini menceritakan dari kakeknya menceritakan dari, itu cuma gosip-gosip tetangga, Pak. Ya. Tidak ada yang namanya mengumpulkan hadis sampai 700.000 itu iso sikilmu iso tekle tenan, ngerti tak? Kandani sampean, ya. Sikilmu iso tekle ngumpulke hadis 600.000 disortir iki wis ra mungkin. Kuwi cerita karangan-karangan doang dinasti Abbasiyah. Bukan hanya itu, saya kasih tahu Anda ya, bahkan Anda itu tidak punya tulisan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Manuskrip Anda yang tertua itu tahun 1008 Masehi, hampir sama dengan teks Masoretik kita, ya, Kodeks Leningrad. Tahun 1008 Masehi itu, ya, itu hanya tulisan muridnya Imam Bukhari yang mengatakan iki lho perkataan Imam Bukhari. Jadi sejarah sampeyan kabeh iso dipercaya, Pak. Plus kalau kita melihat koin-koin dan bukti arkeologi, ternyata yang bergelar Muhammad itu bukan cuma satu zamane yang kau ceritakan nabimu lahir itu. Ada 3 setokoh sejarah yang semuanya Muhammad dan mengaku-ngaku nabi, dan mereka berasal dari kerajaan Hira. Ngerti sampean di Irak sana lo, kerajaan Hira di Irak. Pantesan penulis hadis, penulis biografi kabeh iki wong Irak. Sampean kok yo percaya hal kayak ngene. Mbok pelajari, Pak, sejarah. Jangan iman itu belakangan, nanti iman dengan amin itu belakangan. Yang penting ki sejarahnya dulu. Betulkah ada buku yang kitab gedebu pada malam Lailatul Qadar, sing mbok peringati tiap 17 bulan Ramadan, iki bener apa ora sejarahe? Baca Qur'anmu, baca hadismu, baca sejarahmu. Quran sing asli kitab gedebu iki ning ndi, saiki disimpen di mana?
yang kau dimasukkan di brainwash ke dalam otakmu. Quran di seluruh dunia ini satu dan sama, tidak berubah setitik-setitik koma-komanya, selafaz-lafaznya, sampai saat nafas-nafasnya, ambil nafasnya pun tidak ada yang berubah. Quran iki Quran neng di bener apa ora informasi itu dipelajari Pak Yamin. Hidup cuma sekali kok mau ditipu. Hidup itu cuma sekali Pak, jangan mau sampai itu ditipu oleh agamamu sendiri yang sejarah ora jelas kayak gini. Ya. Ini penggugat yang tadi Bapak kata dari Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam, Al-Waqi sampai tadi banyak ya hadis-hadis palsunya. Iya betul. Ya. Kemudian Hadira Al-Bukhari, dua orang ini aja yang setahu saya mereka ini mengurutkannya selektif, dia nggak asal. Siapa yang menceritakan dia telusuri, yang menceritakan itu akhlaknya gimana, pribadinya gimana, yang bisa percaya enggak. Nah itu Pak masalahnya perbedaan dengan kitab Bapak itu di bagian kita ya, bagian Alkitab. Ini Yesus, contoh ya, ketika dia melakukan ini semua yang mencatat itu hidup di zaman yang sama dengan dia Pak. Ya, dicatat zamannya sama semua. Saksi mata langsung Pak, waktu saksi mata melihat kematiannya di atas kayu salib, melihat dia bangkit, berjalan 40 hari, tiba-tiba Yesus nongol di tengah-tengah. Itu semuanya saksi mata yang mencatat dan menulis kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Pak, saksi-saksi mata masih hidup. Kitab-kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh pada zaman apostolik, artinya pada zaman para rasul. Para saksi mata kematian dan kebangkitan Yesus itu masih ada, tidak memerlukan sanad. Tidak Yohanes diceritakan dari bapaknya Zebedius dari bapaknya si Timotius dari bapaknya si Zakaria. Orang ngono Pak, nggak perlu sanad. Kenapa? Karena yang menulis saksi mata kemudian disalin, ditransmisikan dari generasi ke generasi lewat tulisan manuskrip. Tidak ada para rasul yang buta huruf kayak nabimu. Ngerti sampean? Nah, nulisnya pakai apa Bu? Di kertas atau di... Nulis saya pakai pantat. Ya nulis ya pakai tinta kok Pak.